Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas Samsung Galaxy M21. Nih, M21 aja kita sebutnya ya. Ini tuh kira-kira handphone udah gue pakai hampir seminggu, 6 harian lah. Dan pengalaman gue sebenarnya pada saat pakai handphone ini tuh ya fine-fine aja sih, nggak ada masalah buat pemakaian sehari-hari. Paling keluhan gue yang pertama kali pada saat pertama ini handphone datang adalah kita nggak dapat casing sama anti gores. Udah gitu aja. Jadi lumayan bikin PR sih jadinya buat kita mau langsung pakai tuh enakan ya dibeliin dulu anti gores ataupun casingnya. Soalnya ya pemakaian standar gua aja, maksudnya nggak diapa-apain ya, nggak macem-macem gitu loh. Ini di bagian layarnya aja udah ada baret halus, dan yang paling banyak baretnya justru di bagian belakangnya, tepatnya di bawah fingerprint. Ini padahal gue pemakaian wajarnya tuh ya kalau misalkan taruh di atas meja, naruh begini aja udah gitu loh, nggak dianehnin, nggak digesek-gesek, kecuali kalau lagi bikin video tim casing. Ya intinya dari awal gue bilangin kalau teman-teman beli Samsung Galaxy M21 ini sekalian beli aja atau sekalian jajan juga anti gores sama casingnya. Terus ini juga posisi fingerprintnya kayak rata gitu sih sama bodinya. Jadi buat di awal-awal pemakaian masih agak kagok buat gue pribadi nyari posisinya tuh ada di mana. Dan juga ini frame kameranya nggak nonjol ya, jadi rata aja sih sama body. Dan ini frame kameranya sampai saat ini sih ya fine-fine aja, nggak ada baret-baretnya sih. Tapi ya balik lagi, bener deh beli casingnya guys. Galaxy M21 ini juga sebenarnya cuma ada satu varian aja ya memorinya, RAM-nya 4GB sama internal storage-nya 64GB. Memori segini gue bisa bilang aman buat tahun 2020. Pakai chipset Exynos 9611 yang dipaduin sama GPU Mali G72 ngehasilin skor Antutu sekitar 168 ribuan. Buat software sendiri udah pakai One UI 2.0 berbasis Android 10. Gue tes main PUBG aman, bisa settingan smooth ekstrim sih, tinggal tingkatin aja skillnya kayak gimana guys. Terus buat main aspal 9 nih agak keteteran, apalagi pas baru mulai dan kalau kita lagi nabrak-nabrak sesuatu sih. Kayak kewalahan aja grafiknya, padahal ini tuh gue pakainya standar ya, nggak gue apa-apain grafiknya. Dan ini Honkai Impact 3 masih bisa main juga aman, cuma nggak 60 fps kayak biasanya. Main game ataupun nonton video di M21 ini gue akuin enak, karena kita tuh dapat layarnya tuh nggak pelit dari Samsung. Kita dikasihnya Super AMOLED, cuma emang fingerprintnya nggak di layar sih. Ya nggak apa-apa lah ya, daripada HP-nya juga tambah mahal jadinya. Layar AMOLED ini juga bikin baterainya lebih irit, dan ada fitur Always On Display juga pengganti LED notif. Dark mode juga nggak absen dari M21 ini. Buat speakernya sendiri gue bisa bilang biasa aja, cuma kalau teman-teman pakai headset M21 ada fitur Dolby Atmos-nya. Lumayan lah suara bass jadi bisa lebih bulat. Pokoknya kalau dari sistemnya buat gue pribadi nggak ada masalah. Cuma satu aja sih nih, kita tuh nggak ada haptic vibrate aja guys. Kalau misalkan ngetik-ngetik buat temen-temen ataupun kayak gue gitu ya yang terbiasa kalau ngetik di Android itu ada getar-getarnya. Nah di M21 ini nggak ada. Jadi gue akalinnya dengan adain suara. Lanjut soal kamera, kita bahas yang kamera belakangnya dulu nih. Dan menurut gue ini settingan lensanya udah pas sama bagus banget di handphone ini. Absennya lensa makro di sini sama sekali nggak bikin masalah buat gue pribadi yang emang nggak pernah kepake itu lensa. Lensa utamanya itu 48 megapiksel ada di tengah sini, lensa ultra wide 8 megapiksel yang bawah, sama yang di atas ini adalah lensa depth sensor 5 megapiksel. Buat hasilnya sendiri, gue bisa bilang gonjreng khas Samsung kayak biasa ya. Aman-aman aja buat teman-teman taruh di sosmed. Warna-warna yang dihasilin juga bagus, warna biru langitnya nih gue suka sih.
dan gue juga suka sama mode live fokusnya, soalnya rapih. Nah, cuma watermarknya aja nih, kalau menurut mata gue sih ngelihatnya terlalu rame ya. Jadi sebaiknya dihilangin aja sih guys. Ada kok pilihannya di setting. Buat hasil kamera depannya, secara default muka kita tuh kayak dibikin lebih halus sih. Buat videonya sendiri, kamera belakang bisa ngerekam sampai resolusi Ultra HD dan kamera depannya Full HD aja. Buat kamera belakangnya nih ada mode Ultra Steady juga kok. Nah, minusnya kalau lagi ngerekam video, kita tuh nggak bisa langsung ngeubah-ubah lensa dari lensa standar ke ultra wide. Jadi mesti di stop dulu baru ngerekam lagi habis itu. Nah, buat hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri nih ya. Bu, suratnya apa? Terus ya guys, yang jadi kayak apa ya, bisa dibilang ya magic gitu kali ya. Ini tuh handphone bodinya sama baterainya kan 6000, tapi kayak nggak berasa 6000 guys. Soalnya ini tuh dipegangnya masih enak tuh, lihat jari jempol sama jari manis gua aja masih bisa ketemu. Terus untuk beratnya sendiri ini nggak nyampe 190 gram. Realme C11 ini aja yang baterainya cuma goceng atau 5000 malah lebih berat loh, lihat sendiri deh. Buat SOT-nya sendiri M21 ini gue pernah nyoba sekitar 8,5 jam gitulah kira-kira ya. Terus untuk kecepatan ngecasnya juga dia kan mendukung fast charging 15 watt. Ngecas dari 2% sampai 100% tuh sekitar 2,5 jam lebih. Ya emang nggak sebentar sih, maksudnya nggak cepet juga ya. Tapi ya karena kan baterainya juga emang gede 6000. Habisnya juga lama kok. Kalau pemakaian real life-nya tuh kayak misalkan gini, hari Senin pagi jam 8 gue cabut nih dari casannya udah penuh. Habis itu gue baru ngecasnya lagi biasanya tuh Rabu malam ya, sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Itu untuk pemakaian standar ya, bukan buat game terus-terusan gitu, bukan. Galaxy M21 ini dijual dengan harga retail 3,2 juta dan menurut gue ini ya pantas-pantas aja sih, apalagi sekarang harganya jadi 299 kalau gue lihat di websitenya, alias 3 juta lah ya. Dan ya hitungannya lumayan lah selisihnya buat teman-teman jajanin casing ataupun anti gores bawaan kalau emang pengen beli HP ini. Terus juga biasanya kalau di toko-toko online juga suka ada promo. Nih gue taruh aja contohnya di bawah, kalian baca deskripsi ya. Oke? Ya udah sih, intinya HP dengan baterai 6000 mAh, kameranya juga kece, oke lah. Terus bodinya juga slim gitu. Terus brandnya juga Samsung, service centernya tuh ada di mana-mana. Ya udah, tinggal beli aja kalau emang teman-teman ada dananya dan emang butuh handphone yang baterainya gede kayak gini. Yaudah, paling segini aja video kita kali ini untuk Samsung Galaxy M21. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Ya, gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.